Halo, saya Maulana Ishak Ferdiansyah. Saya mahasiswa Teknik Mesin Universitas Nasional, Fakultas Teknik dan Sains. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Lingkungan dengan judul Pencemaran Lingkungan. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, hingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air atau polusi. Zat penyebab pencemaran disebut polutan. Polutan air berupa sampah, cairan limbah, bibit penyakit, dan logam berbahaya. Sampah berupa plastik, kertas, dan lain-lain. Cairan limbah berupa deterjen, minyak. Bibit penyakit berupa bakteri, Shigella, Dysenteriae. Logam berbahaya merupakan merkuri atau air raksa, kalium, krom, dan lain-lain. Ini salah satu contoh limbah rumah tangga. Sumbernya itu bisa dari sampah, cairan, atau limbah MCK, limbah B3, polutan, bakteri, Shigella, Dysenteriae, deterjen, minyak goreng, plastik, dan lain-lain. Nah, ini contohnya lalu lintas polutannya: oli, minyak tanah, tumpahan minyak, dan lain-lain. Ya, pokoknya semuanya itu dapat merugikan, entah di rumah tangga itu, entah di kali atau dimanapun sekitaran lingkungan rumah. Itu yang menyebabkan seperti longsor, banjir, ya, dan sebagainya, bencana-bencana alam mungkin ya. Kurangnya kesadaran manusia. Sumber-sumber pencemaran air. Yang ketiga itu pertanian, polutan pestisida dan pupuk anorganik. 4. Industri, polutan garam anorganik, asam organik, senyawa organik, dan logam berat. Kalau pertanian itu pestisida dan pupuk itu biasanya disiram ke buah atau sayur. Pencemaran secara fisik. Dampak pencemaran. Pencemaran secara fisik yaitu mengakibatkan naiknya temperatur air hingga mengganggu ekosistem perairan. Pencemaran secara kimia, misalnya oleh merkuri, air raksa, menyebabkan kerusakan sel. Pencemaran secara biologi, misalnya oleh bakteri patogen, menyebabkan penyakit pencernaan dan penyakit kulit. Eutrofikasi yaitu peningkatan populasi atau jumlah alga sehingga menyebabkan turunnya kandungan oksigen dalam air. Upaya penanggulangan pencemaran air. Upaya masyarakat seperti tank, penghematan air bersih, biopori, sumber resapan air, atau upaya pemerintah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Contoh salah satu saluran, ya, ini contoh salah satu gambar dari saluran septic tank. Iya, ini untuk penanggulangan dan pencemaran, upaya penanggulangan dan pencemaran airnya. Pencemaran tanah. Biasanya dampaknya itu terjadinya kerusakan tanah, tanaman tidak tumbuh dengan normal, tanah menjadi tidak produktif, erosi tanah, banjir, dan kekeringan. Upaya penanggulangannya: konservasi tanah atau remediasi tanah, penambahan zat kapur dan penambahan zat tanaman kacang-kacangan, reboisasi dan penghijauan, biopori, sumur, dan reservoir air. Ya, mungkin terima kasih untuk presentasi saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.